saya sentil nih ya, drone. Jangan terlalu menggebu-gebu. Ya, udah prank-prankin orang pakai door press, ya, pakai door press motor. Ya enggak? Ya jangan dibualin lah orang pakai iming-iming door press mobil, door press motor segala macam. Dia nggak mau rugi, bro. Ya, mana mau dia rugi? Kerja kagak dia, terus mau ngasihin lo duit dari mana? Mau ngambil duit gaib lagi? Ya, cukuplah. Takutnya dia gagal besok nggak masuk nih ya. Udah kenyang deklarasi sana sini diiming-imingin orang mau bebasin pajak segala macam. Teok nyalahin Jokowi pula, istana lagi yang disalahin. Betul nggak? Istana lagi, Jokowi lagi. Padahal yang menentukan itu kan Bawaslu, ya kan? Pemerintah lagi ini, itu, ya kan? Nah, kepastian itu hanya milik Allah, ya. Yang namanya kepastian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia itu bisa mengatakan pasti, tidak bisa, ya. Yang membuat kepastian itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mendahului kata-kata Allah, ya. Itu. Jadi kepastian semua itu digenggam sama Allah. Tidak ada orang Anies pasti menang. Tidak ada. Semua harus kamu ucapkan insya Allah dengan usaha, ya, dan ikhtiar itu. Jangan sombong, itu takabur namanya, ya. Sombonganmu tuh berlebihan, ya. Nah itu. Bilang Jokowi panik, nggak ada santai, bro, ya. Yang justru yang panik itu Ono karena koalisinya minim. Teriak-teriak Hanura, tuliskan di spanduk, ya. Hanura bersama Anies. Sekarang dikibas tuh sama Bapak Hanura tuh. Ya, mereka nggak ikut pilih Anies. Sorry lah ya, katanya. Tuh di konten saya yang baru ada tuh. Ya. Mana yang teriak-teriak masalah ekspor, impor, masalah beras. Ketika Anies kalian ya 19 ton, ya, dalam keadaan kita selesai, belum pula selesai yang namanya COVID-19 ya di Jakarta. Dia impor beras. Seharusnya warga Jakarta menikmati beras itu. Kenapa kok bisa impor? Apakah beras bansos kita yang selama ini? Terus sisanya takut disidak KPK, dikubur buru-buru gitu. Ya. Harus dikasih tahu, bro. Ya. Dari mana Anies mendapatkan beras 19 ton? Dananya dari mana? Ya kan? Kita mau makan-makan aja, Pak, ya. Nggak ada hoax. Ini kita justru dongkrak. Kita pertanyakan, Anies Baswedan mengirimkan yang namanya beras, impor beras 19 ton itu duitnya dari mana? Apakah itu beras bansos yang dia ceritakan yang mau dikirimkan keluarganya? Kemudian yang 1 ton beras dikubur. Kalian diem aja. Ya enggak? Nah itu. Kata ya kalau Bahar Smith selalu berteriak rakyat kelaparan. Dia aja makan-makan mewah, rakyat yang mana yang kelaparan? Ya. Dia aja pamer makan enak. Yang kelaparan nyong-nyongnya itu yang disuruh berteriak takbir Allahu Akbar, turunkan Jokowi. Jokowi harus mundur, itu nyong-nyongnya itu yang kelaparan. Kalau nggak demo nggak makan, ya kan? Ya itu harus dipertanyakan, bro. Ya, 19 ton itu didapat dari mana? Bukannya yang namanya Anies Baswedan sama Agim live streaming mengucapkan bahwa orang warga Jakarta akan diberi beras, ya, setiap minggunya. Diberikan daging ayam, daging sapi, ada biskuit, sabun, ya kan?
Mana? Coba yang menerima bingkisan senilai 600.000 itu dari Bapak Jokowi door to door melalui ojol, melalui logistik. Besar sekali dana bansos ditujukan kepada Jakarta pada waktu itu. Ya, mencapai 13 triliun. Ya. Nah, itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah mencapai 13 triliun. Nah, itulah tadi sentilan Nyi Widya terhadap Kadrun dan Anies Baswedan maupun Bahar bin Smith. Saya kira tingkat kepercayaan diri Kadrun ini sangat luar biasa. Begitu percaya diri terhadap kemenangan Anies di Pilpres 2024. Namun sisi buruknya Kadrun ini kalau misalnya junjungannya kalah pada saat Pilpres, maka dia selalu merasa dicurangi bahwa semua ini diatur oleh pemerintah yang disalahkan. Kalau bukan pemerintah yang disalahkan ya KPU. Dan mereka tidak mau menerima kenyataan dan selalu menganggap kekalahannya itu adalah sebuah kecurangan. Nah, inilah para Kadrun yang mempunyai kepala batu, egois, saya kira. Nah, kemudian persoalan-persoalan buruk yang dilakukan oleh Anies Baswedan pada saat menjadi gubernur, Kadrun juga tidak pernah mau membuka mata persoalan itu, meskipun berapa kali Nyi Widya membongkar kebusukan-kebusukan Anies Baswedan dan jajarannya, tetapi Kadrun menganggap bahwa apa yang disuarakan ini adalah sebuah hoax, padahal semua mempunyai data-data yang valid dan terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan kejahatan yang paling keji, saya kira. Selalu memanfaatkan rakyat. Untung Anies Baswedan selalu berlindung di bawah nama agama, sehingga banyak yang terhasut dan menganggap sebuah kejahatan-kejahatan yang dibangun oleh Anies bukanlah sebuah kejahatan, tetapi sebuah kehebatan atau kepintaran yang dilakukan oleh Anies, karena Anies selalu memainkan retorika disertai dengan nama agama Islam, membungkus dirinya seolah-olah dialah yang paling Islami, dialah yang paling suci, sehingga masyarakat merasa berdosa jika menganggap Anies ini adalah orang yang salah. Inilah yang berbahaya di negeri kita, yang sebagian besar masyarakat yang menganut agama Islam mabuk terhadap agama. Saya kira inilah yang perlu kita sadarkan agar bisa kembali normal dan tidak lagi bisa diperbudak dengan alasan agama. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat Nyi Widya selalu menyuarakan sebuah kebenaran dan membongkar kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh para Kadrun Imigran Nyaman. Saya kira itu yang selalu kita harapkan. Semoga semakin banyak yang menyuarakan kebenaran dan menghentikan perbudakan atas nama agama ini. Saya kira hanya itu. Saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.